Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang perkebunan karet. Yang mana hari ini saya mau mupuk perkebunan karet menggunakan pupuk NPK. Insya Allah jika kita rutin menggunakan pupuk minimal 3 bulan sekali kita mupuk, hasilnya insya Allah tidak mengecewakan lah. Nah, ini adalah perkebunan saya, perkebunan karet. Ini sengaja tidak saya lantangkan nebasnya, melainkan hanya saya tebas lorong. Tujuannya agar tanahnya selalu lembab dan getahnya pun tetap normal. Jadi yang ini di tengah-tengah lorongnya memang sengaja saya nggak ditebas, saya cuman ditebas itu cuma lorongnya saja. Nah, dan ini adalah potongan saya, hasil potongan saya. Tidak terlalu bagus sih, cuman ya lumayan, tidak terlalu hancur juga kan. Nah, inilah keadaannya. Dan ini saya mempunyai perkebunan karet yang saya potong ini 1 hektar. Alhamdulillah 1 hektar ini sekali potong masih menghasilkan sekitaran 40 kilo sampai 50 kilo satu kali potong. Kuncinya itu tadi, dipupuk minimal 3 bulan sekali. Dan di sini saya menggunakan pupuk NPK yang berwarna biru. Ini pupuknya. Nah, di sini pun saya oles menggunakan obat perangsang getah agar hasilnya lebih maksimal. Jadi kalau kita pupuk itu biasanya kan kalau kita pupuk nggak dioles atau nggak dipakai perangsang getah, dia dahannya mudah patah. Nah, jadi diimbangin dengan dipupuk, kemudian dientrel atau dipakai obat poles perangsang getah itu biar getah yang berada di pohon itu bisa keluar dengan lancar karena menggunakan perangsang getahnya. Alhamdulillah udah bertahun-tahun saya menggunakannya dan hasilnya pun tetap maksimal. Getahnya standarnya 40 kiloan satu kali potong. Dan keadaan pelannya pun ada yang bilang kalau seandainya kita menggunakan poles atau perangsang getah itu pelannya hitam. Nah, kalau ini bisa dilihat sendiri keadaannya bagus, kuning. Yang penting kita tahu cara menggunakan perangsang getahnya dan metode cara motongnya, berapa kali sekali baru dipotong. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman. Kalau saya pribadi, saya rawat perkebunan karet ini dengan cara dipupuk minimal 3 bulan sekali menggunakan pupuk NPK. Ya, kalau sahabat boleh menggunakan pupuk NPK jenis yang apapun. Kalau saya yang menggunakan NPK yang berwarna biru. Kemudian saya poles menggunakan perangsang getah. Nah, itu biasa saya menggunakan perangsang getah itu misalnya ini hari ini libur kan, hari ini kan nggak saya potong nih. Nah, ini karena masih basah, kemarin saya potong, nampak masih ada basah. Saya biasanya menggunakan polesnya itu nanti sore sekitaran jam 3 sampai jam 4. Jadi dia meresapnya tuh perlahan, kena embun dia lebih meresap lagi. Kemudian kalau ngolesnya hari ini sore sekitaran jam 4, usahakan besoknya libur full, jangan dipotong dulu. Jadi memang perangsang getahnya itu maksimal diserap oleh pohon karetnya. Kemudian sudah libur 1 hari full besoknya, kemudian lusanya lagi baru dipotong. Jadi hari ini dioles, kemudian besok diliburkan 1 hari, besoknya baru dipotong. Nah, setelah dipotong, insya Allah tuh getahnya mantap itu, banyak lah getahnya kan. Nah, kalau saya pribadi itu biasanya liburnya 2 hari. Contoh misalnya hari ini saya potong, habis olesan, itu liburnya saya 2 hari. Nah, disitulah kuncinya karet saya tetap maksimal, tidak berkurang kualitasnya, kemudian tidak mati pelan. Ada yang bilang kan kalau menggunakan perangsang getah sebagiannya ada yang mati pelan.
Nah, jadi dengan cara itu saya alhamdulillah sampai saat ini udah bertahun-tahun keadaannya masih bagus dan getahnya maksimal. Alhamdulillah tidak ada yang mati pelan. Dan keadaan pelannya pun tetap kuning, tidak ada menghitam. Seperti ini. Jadi itu tadi hari ini dipotong, kemudian besoknya libur, besoknya lagi baru dipotong. Nah, itu baru insya Allah dengan perawatan dan metode motong seperti itu, getahnya tetap sehat. Nah, kuncinya satu itu, karena kita menggunakan perangsang getah, jangan lupa untuk dipupuk. Nah, hari ini sahabat, saya mau mupuk menggunakan pupuk NPK, dan cara saya mupuknya seperti ini. Saya menggunakan pupuk NPK ini dilarutkan dalam air 1 liter. Saya biasa ukurannya kurang lebih nggak ditimbang juga lah, perkiraan aja itu. Kalau saya pribadi sih kurang lebih itu 100 gram. Kalau 10 kilo itu bisa jadi untuk 10 batang kalau saya kan. Jadi kalau kita semakin banyak mupuk sebenarnya ya semakin bagus juga, cuman karena harganya lumayan jadi ya saya anggarin aja satu batangnya saya menggunakan 100 gram atau 1 kilonya untuk 10 batang. Nah, segini kurang lebih ini 100 gram. Nah, ini saya larutkan ke dalam air. Saya masukkan ke dalam air. Kemudian diaduk rata. Diaduk rata sampai tercampur menjadi air. Nah, ini tujuannya saya campur dengan air agar lebih mudah diresap oleh tanah dan diserap nutrisinya oleh tanaman. Sebenarnya metode tabur bisa juga, cuman menurut pengalaman saya kalau ditabur itu dia lebih lama untuk diresap oleh tanahnya dan nutrisinya pun lambat diresap oleh tanaman. Jadi saya gunakan metode campur air agar lebih mudah diresap. Nah, seperti inilah cara saya. Diaduk-aduk dulu sampai sekiranya semuanya larut menjadi air, tercampur. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Jadi kalau sahabat, kalau saya pribadi itu diwajibkan lah namanya dipupuk, karena kan kebun karet kita menggunakan perangsang getah, jadi dia mengeluarkannya pun lumayan cukup banyak. Jadi tidak salahnya kita untuk memberi dia vitamin agar perkebunan karet kita selalu sehat. Dan kalau seandainya getahnya banyak pun kan hasilnya kita lumayan banyak juga dapatnya. Jadi usahakan sebagian beberapa persennya kembalikan lagi untuk perkebunannya, untuk membeli pupuk agar tanamannya sehat selalu. Nah, ini pun saya belajar oleh teman saya yang berada di Lampung. Dia mengajarkan cara untuk memupuk perkebunan karet. Ada caranya. Usahakan dari batang karet jangan terlalu dekat tapi pun jangan terlalu jauh. Kemudian usahakan nebar pupuknya, atau kalau seandainya menggunakan air itu jangan sampai kena akar. Akar ini kan ada akar serabut. Ini ada akar serabut yang seperti ini. Kemudian ada akar yang seperti ini nih. Nah, ada akar ini. Jadi usahakan jangan sampai kena akar yang ini ya. Jadi kalau seandainya ada akar di sini, usahakan tengah-tengahnya seperti ini kan. Nah, yang ini. Nah, di sini kan ada beberapa akar. Nah, di sini juga ada. Nah, ini kan ada nih. Usahakan jangan sampai kena akar ininya. Itu yang diajarkan oleh teman saya yang ada di Lampung. Dan setelah saya mengikuti caranya, alhamdulillah hasilnya pun sangat bagus, sangat memuaskan bagi saya. Dapat dilihat nanti setelah dipupuk beberapa bulan,
kemudian dipotong itu kelihatan hasilnya. Jadi kan kalau saya lihat, kalau dulu saya pernah juga mupuk cuman asal tabur gitu aja, dan kemudian kena akar ininya, kemudian sebagian tanamannya kalau nggak salah dulu pengalaman saya malah daunnya itu rontok dia kan, mungkin dikarenakan kena akar ini. Nah, akar ininya kan, kemudian saya cerita sama teman saya yang ada di Lampung itu, ternyata kalau bisa diusahakan jangan sampai kena akarnya, akar yang seperti ini kan. Alhamdulillah setelah saya mengikuti cara dia, saya pupuk, tidak ada lagi namanya daun yang rontok, mungkin karena kepanasan, karena pupuknya langsung kena akar kan. Kurang ngerti juga lah, intinya saya mengikuti cara dia dan hasilnya sangat bagus. Dan sekarang dan seterusnya saya menggunakan pupuk dengan cara yang diajarkan oleh teman saya, hasilnya pun sangat mantap. Nah, ini kayaknya udah tercampur rata semua. Kemudian kita ecer atau kita kocor lah bahasanya ya. Dari satu batang ini saya gunakan 1 liter, ukuran pupuknya kurang lebih 100 gram. Nah, jadi saya larutkan dalam air 1 liter, kemudian saya kocor beberapa sudut, tidak dikelilingkan, cuman beberapa titik aja, karena menghindari kena akar ininya. Itu cara saya ya sahabat, boleh diikuti boleh enggak, cuman menurut pengalaman saya sangat bagus kalau di beberapa titik tidak dikelilingkan, karena kalau dikelilingkan kan kena akar itunya positif kan. Nah, beginilah. Nah, ini kita kucur. Cukup segitu, kemudian pindah lagi. Ya, pindah minimal 4 titik lah dalam satu batang itu. Dari batang kurang lebih setengah meteran. Nah, ini cara saya seperti ini. Setelah beberapa titik ini bisa dilihat, saya kurang lebih 4-5 titik ini, 1 2 3 4 5. Nah, dalam satu batang. Nah, besok saya bikin video kan juga di saat saya menyadap hasil pupukan dan hasil perangsang getahnya bagaimana. Untuk saya buatkan videonya juga biar sahabat petani bisa melihat kalau seandainya perawatan perkebunan karet dengan rutin minimal 3 bulan sekali dipupuk, kemudian menggunakan obat perangsang, itu tidak masalah, dan hasilnya pun masih tetap bagus dan hasilnya banyak getahnya. Nah, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe. Semoga sahabat yang mendukung channel saya diberi kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.